Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis pertemuan kita yang kedua pada kajian rutin kita insyaallah taala setiap Rabu malam Kamis pada pembahasan kitab Ta'zimul Ilm, memuliakan ilmu. Ini penting agar kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, karena man la yukrimil ilm la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk memuliakan ilmu dengan mempelajari etika-etika, adab dan akhlak sebagai penuntut ilmu. Oleh karenanya dahulu para ulama salaf mereka belajar adab sebelum belajar ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamul ilm. Adalah para ulama salaf, mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan karena ini kajian rutin, saya harapkan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian untuk fokus, serius dan konsisten dalam menghadiri majelis ilmu ini, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan hendaknya kita mencatat apa yang kita dengar dari faedah-faedah. Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, catatlah ilmu dengan tulisan. Catatlah ilmu dengan tulisan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduha, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu ibaratkan buruan dan catatan ibaratkan ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqati an tasida wazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi talikah. Termasuk kebodohan kalau kamu berburu, setelah mendapatkan buruan kamu lepas begitu saja. Maka penting bagi kita hadir dalam majelis ilmu dengan mempersiapkan segalanya. Kita siapkan hati kita, keikhlasan dan niat yang tulus kita siapkan telinga kita siapkan pena dan buku untuk mencatat. Dahulu Al-Imam Zuhri mengatakan, hudurul majlisi bila kitabin dullun, menghadiri majlis ilmu tanpa mempersiapkan alat tulis itu adalah suatu kerugian. Karena nanti akan cepat hilang kalau nggak ditulis, nggak dicatat, itu akan cepat hilang. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan yang pertama kemarin hadir ya? Ada yang hadir? Nah, insyaallah karena rutin mungkin nanti setiap pertemuan sebelum kita memulai kita akan murojaah sebentar, memberikan pertanyaan terkait materi sebelumnya.
Taib. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Taib. Ada yang bisa menyebutkan apa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat? Fadhil. Ya. Ada berapa? Ada 3. Tanda yang pertama, menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu khasyatullah, kata Imam Ahmad. Ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, membuahkan amal. Artinya kita semakin ngaji ilmu agama, kita semakin semangat beribadah, semakin baik akhlak kita. Yang tanda ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, sehingga menumbuhkan semangat motivasi bagi kita mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Dan itulah orang-orang yang cerdas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ketika ditanya ayyul mu'minina aqyas, siapa orang yang paling cerdas wahai Nabi, beliau menjawab apa? Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat mati dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya. Pak Barakallahu fiik. Baik. Yang kedua, kemarin kita sampaikan juga bahwa ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tercela, itu terbagi menjadi 2. Ilmu yang diharamkan oleh Allah SWT seperti ilmu sihir, ilmu dukun, ilmu filsafat. Ilmu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'u. Yang kedua, sebentar. Ilmu yang tidak diamalkan. Mungkin yang dia pelajari benar, Quran, hadis, tapi sayangnya nggak diamalkan, maka itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tercela. Barakallahu fiik. Fadhil. Taib. Kemarin juga kita sampaikan beberapa keutamaan ilmu sebagai motivasi, sebagai penyemangat bagi kita agar semangat dalam mempelajari ilmu. Siapa yang bisa? Yang pertama adalah warisan para nabi. Yang kedua, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan. Yang keempat, mendapatkan doa dari para malaikat dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ahsant, barakallahu fiik. Kemarin juga telah kita bahas tentang 2 kunci dalam memuliakan ilmu dan mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah membersihkan wadah ilmu. Yang dimaksud wadah ilmu yaitu apa? Hati. Oleh karenanya kalau kita ingin belajar ilmu, bersihkan dulu apa? Hati kita. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Karena ilmu itu sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci hanya akan hinggap, hanya akan betah di tempat yang bersih juga. Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah membersihkan hati kita. Tazkiyatun nufus itu penting. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia di dunia dan di akhirat orang yang membersihkan jiwanya, orang yang membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syubhat
dan syahwat. Kalau kita malu kepada manusia dengan pakaian yang kotor, dengan badan yang bau, ya, mestinya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mendapati hati kita penuh dengan kotoran. Ya, jangan sampai kita ya dengan manusia kelihatannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya kita ya menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Ya, mungkin kita kalau ketemu sama teman-teman kita, Masya Allah, seakan-akan kita adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh. Tetapi ya, Allah yang Maha tahu tentang hati kita. Ya, maka hendaknya kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat kita, melihat hati kita penuh dengan kotoran dan noda. Taib. Yang kedua yang sudah kita bahas juga kemarin, yaitu apa? Ikhlas lillahi jalla wa ala. Hendaknya bagi kita untuk memurnikan niat kita dalam menuntut ilmu, membersihkan dari kotoran-kotoran riya, dari kotoran-kotoran ya sum'ah, ujub, sombong dan sebagainya. Kemudian kita murnikan niat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, menuntut ilmu itu ibadah, dan semua ibadah harus dibangun di atas keikhlasan. Ya, kalau kita menuntut ilmu dengan ikhlas, maka ini menjadi amalan yang paling utama, berpahala. Ya, tapi kalau kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ini akan menjadi bencana bagi kita, akan menjadi bumerang bagi kita. Baik, kemarin sudah kita sampaikan, seperti yang disampaikan oleh penulis juga, bahwa meluruskan niat dalam menuntut ilmu itu terwujud dengan 4 hal. Siapa yang bisa? Nah, kita meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, karena kita pada dilahirkan itu pada dasarnya adalah bodoh. Ya. Nah, yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi kita niatkan, kita belajar ini nanti untuk bisa ya menghilangkan kebodohan, kita menyebarkan ilmu, kita menghilangkan kebodohan dari keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ya keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dan masyarakat yang lain. Maka salah satu tujuan dalam menuntut ilmu yaitu kita nanti menyebarkan, ya kita dakwah. Nah, yang ketiga, menjaga ilmu agar tidak hilang, karena ilmu ini kalau tidak dijaga akan hilang. La yambaghi liman syai'un indahu minal ilm an yudhayya nafsah. Ya, kata para ulama, tidak sepantasnya bagi orang yang memiliki ilmu untuk melalaikannya. Jadi perlu kita menuntut ilmu, perlu kita mengamalkannya, perlu kita mencatatnya, karena kalau tidak kita jaga, ilmu ini akan hilang. Kemudian yang keempat, kita amalkan, karena tujuan inti dari menuntut ilmu adalah amal. Ya, menuntut ilmu itu cuma sarana, tujuannya adalah untuk amal. Makanya ilmu tanpa amal, maka itu tidak berfaedah. Ya, tidak berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Baik. Oleh karenanya, ikhwan, sekali lagi mari kita luruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Sekarang kita lanjutkan kunci yang ketiga dalam menuntut ilmu adalah jam'u himmatin nafsi alaih. Semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk
bersemangat. Karena ilmu tidak diraih dengan kemalasan. Ilmu tidak diraih dengan mimpi santai-santai. Kata Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang santai-santai. Orang dalam mencari dunia saja, mencari dunia, mereka harus semangat. Ya, nggak ada namanya pengusaha sukses untuk mendapatkan kesuksesan tersebut dia apa? Malas-malesan, nggak ada ceritanya. Untuk mendapatkan kesuksesan dunia saja orang harus semangat. Apalagi untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Apalagi untuk mendapatkan ilmu. Ya, dan ingat ikhwan, sesuatu yang mulia maka untuk mendapatkannya harus dengan perjuangan dan pengorbanan. Itu sudah kaidah. Ya, sudah kaidah. Untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, maka dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Orang untuk mendapatkan emas butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya. Apalagi untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, surga Allah Subhanahu wa taala adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal. Surga itu adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah surga. Dan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Ya, kata Nabi, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi asyahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang enggak mengenakkan, yakni enggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, sehingga diperlukan perjuangan untuk melawannya. Termasuk menuntut ilmu. Antum ya, misalkan menuntut ilmu gratis, belum tentu banyak orang hadir datang. Tapi misalkan ada konser walaupun bayarnya jutaan, ya, orang hadir, ya, bahkan berjubel-jubel. Kenapa? Karena begitulah, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Berbeda dengan neraka, dikelilingi dengan hal-hal yang ya sesuai dengan syahwat. Dan semangat dalam menuntut ilmu itu dengan mewujudkan 3 hal, kata ya penulis. Yang pertama adalah al-hirsu ala ma yanfa', semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kedua, al-isti'anatu billah fi tahsilih, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan kehebatan dirinya, tetapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang lemah. Yang ketiga adalah adamul ajz, ya, tidak lemah, artinya dia konsisten, pantang mundur dalam menggapai kesuksesan. Jadi kunci kesuksesan itu ada 3. Ini sukses dunia, termasuk sukses juga dalam menuntut ilmu agama. Jadi kalau kita ingin sukses baik dalam masalah dunia ataupun masalah agama, dalam belajar ilmu agama, termasuk sukses dalam menggapai surga, kuncinya 3. Yang pertama adalah semangat, harus dengan semangat. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Artinya dia istiqomah, konsisten, sabar, ya. 3 hal ini, 3 kunci ini, kunci kesuksesan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, satu paket hadis. Nabi mengumpulkan 3 hal ini dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, ini dalilnya. Jadi sebelum para motivator berbicara tentang kunci-kunci kesuksesan, Nabi sudah menjelaskan kepada kita tentang kunci kesuksesan. Kalau antum perhatikan para motivator, ketika memberikan motivasi, baik kunci sukses dalam bisnis, kunci sukses dalam keluarga, pada dasarnya kembali pada 3 hal ini yang jauh-jauh hari sudah disebutkan oleh Nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah motivator ulung. Beliau adalah peletak pertama untuk memberikan motivasi-motivasi kepada para umatnya. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Ini kunci yang pertama. Semangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini kunci yang pertama, bersemangatlah. Jadi nggak boleh males-malesan. Kalau kita pengen sukses harus semangat. Tapi semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini harus diperhatikan. Jangan semangat tapi melakukan maksiat. Semangat melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Semangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu, yaitu bermanfaat bagi kita di dunia, lebih-lebih nanti bermanfaat bagi kita di akhirat. Karena seorang muslim sifatnya seperti disebutkan oleh Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Oleh karenanya nasihat untuk saya pribadi dan untuk para ikhwan dan akhwat, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita di dunia dan di akhirat tinggalkan. Sekarang banyak para penuntut ilmu menyibukkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya bagi dia di dunia, nggak ada manfaatnya bagi dia di akhirat. Maka ini adalah kerugian. Seorang penuntut ilmu, dia harus punya kesibukan hal-hal yang besar, hal-hal yang bermanfaat. Adapun hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak sepantasnya bagi kita untuk menyibukkan diri kita dengannya. Taib. Yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah al-isti'anah billah, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita bergantung kepada kehebatan kita, kecerdasan kita, kejeniusan kita. Tidak. Seorang harus merasa bahwa dia adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam solat-solat kita, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kata Syekhul Islam, iyyaka na'budu yadfa'ur riya. Iyyaka na'budu itu untuk menghilangkan riya. Wa iyyaka nasta'in itu untuk yadfa'ur riya, yadfa'ul kibriya, untuk menghilangkan kesombongan. Jadi kita nggak boleh sombong, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kejeniusan kita, kecerdasan kita. Nggak ada faedahnya kecerdasan kita kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau seorang pemuda itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali menjadi musibah baginya adalah semangatnya saja. Kalau kita cuma modal semangat saja tanpa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kehancuran bagi kita. Jangan sekali-kali kita sombong terhadap diri kita, karena kita adalah makhluk yang lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun Allah SWT dialah zat yang maha kaya, dialah zat yang maha mampu. Maka ini kunci yang sangat penting hendaknya bagi kita untuk selalu perhatikan. Ya, minta pertolongan sama Allah, banyak berdoa kepada Allah. Makanya di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu. Nabi aja minta sama Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah perintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu. Bukan minta tambahan harta, bukan minta tambahan tahta, bukan minta tambahan wanita, tapi minta tambahan apa? Ilmu agama. Ya, maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah adamul ajz. Ya, pantang menyerah. Nah, ini penting karena terkadang seorang itu semangat cuma di awal, kemudian di pertengahan berguguran. Nah, itu banyak kasusnya. Dibuka misalkan ya kursus bahasa Arab, wah, awal pembukaan yang daftar ribuan bahkan kan, ya, apalagi kalau online gitu ya, banyak yang hadir, yang ikut. Begitu berjalan 1 bulan, nah tinggal 500. Begitu sudah ya selesai kursusnya, tinggal 10 orang. Ya, nah, ini banyak kasusnya, berguguran di tengah jalan. Makanya kalau kita pengen sukses, pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Ya, jangan sampai ketika kita misalkan gagal atau kita tidak faham, kemudian langsung ya futur, langsung malas, langsung meninggalkan majelis ilmu. Tidak. Ya. Dahulu diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah kisah seorang ulama ahli nahwu, Al-Kisai. Ya, Al-Kisai. Awal belajarnya dia belajar nahwu nggak bisa. Akhirnya futur, malas dia. Ya, malas, dia pengen meninggalkan belajar nahwu. Suatu ketika dia duduk, ketika duduk dia melihat semut. Diceritakan ya, dia lihat semut. Semut ini dia naik, ngangkat barang, jatuh lagi. Ngangkat barang lagi, jatuh lagi. Dan yang ketiga, sukses. Ya, dia bisa naik. Akhirnya dia mikir, semut saja pantang menyerah, masa saya kalah sama semut? Akhirnya dia kembali belajar nahwu lagi dan menjadi pakar ahli nahwu, sehingga dikenal imam ahli nahwu. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu ta'ala. Jadi ini 3 ya kunci sukses penting yang hendaknya kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah apa? Semangat. Tidak boleh malas-malesan, termasuk dalam menuntut ilmu. Ya, kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah ya memohon pertolongan kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, karena dialah yang memberikan rizki kepada Allah. Karena dialah yang memberikan rizki ilmu kepada kita. Allah yang membagi-bagi. Yang ketiga adalah pantang menyerah. Taib. Maka kata beliau selanjutnya, ayyuhal ikhwah, kata beliau, salah satu cara agar engkau semangat dalam menuntut ilmu adalah dengan wa inna mimma yu'lil himmah wa yasmu bin nafs i'tibaru halaman sabak. Termasuk kiat untuk bisa memberikan motivasi semangat kepada kita adalah membaca kisah-kisah ulama-ulama kita dahulu, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Maka salah satu kiat kalau kita pengen semangat itu membaca kisah, membaca kisah-kisah, cerita-cerita para ulama, ya, bagaimana kesabaran mereka, semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ya, di antara
kisah yang beliau sebutkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kana wa huwa fi shaba rubbama arada al-khuruja qabla al-fajr ila hilaki syuyukh. Imam Ahmad itu saat masih kecil Imam Ahmad, beliau sebelum subuh sudah pengen berangkat ke majelis ilmu untuk belajar. Fatahudhu ummuhu bisyabihi wa taqulu rahmatan bihi. Sampai-sampai ibunya ya kasihan sama Imam Ahmad sehingga mengatakan hatta yu'adzinan nas, tunggu azan dulu. Imam Ahmad pengennya sebelum subuh udah berangkat. Masya Allah, sekarang banyak orang tua bangunin anaknya dulu, tapi Imam Ahmad enggak. Justru dia yang pengen berangkat sebelum subuh, pengen berangkat dulu. Ya, justru orang tuanya yang kasihan sama dia. Dan ini juga menunjukkan kepada kita faedah penting, yaitu peran orang tua, terutama peran seorang ibu dalam mendidik anak. Ya, ada buku yang berjudul Ibunda Para Ulama. Itu kisah-kisah tentang para ulama yang menjadi ulama, ternyata yang mendidik mereka adalah ibu-ibu mereka. Banyak ulama-ulama kita itu yatim. Ya, menjadi sukses salah satunya adalah peran ibu mereka. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Taib. Beliau kemudian mencontohkan juga Al-Khatibul Baghdadi qara'a Sahih Al-Bukhari kullahu. Beliau Al-Khatibul Baghdadi membaca Sahih Bukhari fi salasati majalis, dalam 3 pertemuan khatam. Membaca Sahih Bukhari 3 kali pertemuan khatam. Isnani minha fi lailatain min waqti salatil maghrib ila salatil fajr. Ya, 2 pertemuan yang pertama itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Jadi ini kajian kita ini habis maghrib nih, selesainya kapan? Subuh. Sampai subuh baru selesai. Taib. Wal yaumus salis, adapun hari yang ketiga itu dari siang sampai maghrib. Ya, jadi dimulai dari maghrib, hari pertama maghrib sampai subuh, hari kedua maghrib sampai subuh, hari ketiga ya zuha sampai maghrib. Khatam Sahih Bukhari. Cuma 3 kali apa? Pertemuan. Nah, contoh yang lain kata beliau Abu Muhammad ibnu Tabban. Abu Muhammad ibnu Tabban. Beliau itu ya belajar sepanjang malam. Sampai-sampai ibunya kasihan sama dia dan melarang dia belajar malam hari. Ya, sampai diambil apa lampunya itu. Kalau dulu kan lampu buat apa nih yang bisa diambil itu ya, diambil sama ibunya. Nah, rupanya si Ibnu Tabban ini pinter dia. Dia punya lampu yang lain yang disembunyikan di bawah di bawah tempat tidurnya. Nah, pas ibunya udah keluar, dia nyalain sendiri. Ya, nah dikira ibunya dia sudah tidur, padahal tidak. Artinya, masya Allah, sampai-sampai orang tuanya melarang, tapi dia ya, sekarang justru orang tua yang nyuruh anaknya belajar. Ya, taib. Banyak kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Ayolah ikhwah, kalau kita mau membaca itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Antum baca misalkan kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis karya Al-Khatibul Baghdadi, itu bercerita tentang kisah-kisah bagaimana perjalanan ulama dalam menuntut ilmu. Ada yang sampai berbulan-bulan lamanya hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Seperti disebutkan bahwa sahabat Jabir bin Abdullah itu pergi dari Madinah ke Syam. Syam itu kalau sekarang mana? Suriah, Yordania, ya, Palestina, kemudian Lebanon. Itu kalau disebut Syam, sekarang mencakup 4 negara ini. Sahabat Jabir, beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam
hanya untuk menemui sahabat Abdullah bin Unais untuk mendapatkan satu hadis. Setelah selesai mendapatkan satu hadis, balik lagi pulang. Padahal perjalanan Madinah ke Syam saat itu ditempuh 1 bulan. Ya saat itu ya, belum ada pesawat. Nah, insyaallah hanya untuk mendapatkan satu hadis rela melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya. Ya, sebelumnya kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau melakukan perjalanan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan banyak para ulama ya ketika melakukan perjalanan itu ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai kelaparan, ada yang sampai mati. Ya, nah ini semuanya menunjukkan bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Di antara kisah yang lainnya juga, ayyuhal ikhwah, bagaimana semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Diceritakan dahulu bahwasanya Hushaim, seorang ulama ahlul hadis, meninggal dunia gara-gara murid-muridnya berdesak-desakan untuk mengambil hadis dari. Izdahama ashabul hadis ala Hushaim fatarahuhu an himarihi fakana sababa mautihi. Adalah para penuntut ilmu hadis, mereka desak-desakan untuk mengambil ilmu kepada Hushaim sampai beliau terlempar dari himarnya, keledainya, lalu meninggal dunia. Jadi ustadznya sampai terlempar karena desek-desekan, ya, murid-muridnya berdesekan. Yang lebih menakjubkan lagi, ada salah seorang ulama dahulu, masya Allah, mereka rela dipukul oleh gurunya supaya mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan hadis. Disebutkan bahwa ada Hisham bin Ammar, dia datang ke majelisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya, langsung minta hadis karena dianggap tergesa-gesa sama Imam Malik, kurang beradab. Akhirnya ya disuruh dihukum, dipukul, ya, akhirnya dia dipukul sampai ya sekitar 10 pukulan. Gak terima Hisham bin Ammar, dia mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam, engkau telah menzalimiku, akan kutuntut nanti pada hari kiamat. Takut juga Imam Malik digituin. Ya udah, apa kafarahnya? Kalau saya minta maaf, kafarahnya karena kamu telah memukul saya 10 pukulan, berikan kepada saya 10 hadis. Akhirnya dikasih 10 hadis. Setelah selesai 10 hadis, kata Hisham bin Ammar, ya Imam, zidni fid darbi wa zidni fil hadis. Wahai Imam, tambahi lagi pukulannya nggak apa-apa, yang penting tambahi lagi hadisnya. Masya Allah, itu semangatnya para ulama dulu ya. Bahkan dulu ada beberapa ulama itu saking semangatnya mereka dalam membaca, sampai ada membaca sambil jalan, kemudian masuk got dan mati. Kalau sekarang bukan baca sambil jalan, lihat HP sambil jalan. Ya, kalau dulu membaca sambil jalan, ya, kemanapun itu membaca. Yang lebih menarik lagi, ada namanya Ibnul Jahm. Beliau itu uniknya kalau ngantuk, cara untuk menghilangkan ngantuknya adalah dengan baca buku. Jadi kalau ngantuk, untuk menghilangkan ngantuknya apa? Baca buku, hilang ngantuknya. Kalau kita baca buku supaya ngantuk, pengantar tidur. Pengantar tidur. Intinya, ayyuhal ikhwah, penting juga untuk membaca kisah-kisah para ulama agar kita termotivasi, ya, mencontoh mereka dalam menuntut ilmu. Insyaallah taala nanti kita
lanjutkan ya setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kunci yang ketiga, yaitu himmatun nafs, mengumpulkan semua kekuatan kita, semangat kita, dan itu dengan tiga hal. Yang pertama adalah semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah pantang menyerah, pantang menyerah. Dan salah satu cara agar kita semangat dalam menuntut ilmu adalah dengan membaca kisah-kisah para ulama. Lalu kata beliau, fakun rajulan rijluhu ala thura tharasabita wahamatu himmatihi fawqa thuraya samiqah. Jadilah kamu seorang yang kakinya di atas bumi tetapi semangatnya menjulang tinggi ke langit. Jadi jadilah orang yang kaki kita di bumi tapi semangat kita, cita-cita kita menjulang tinggi ke langit. Wala takun syabal badan asyabal himmah. Janganlah kamu menjadi orang yang badannya masih muda, seger, ya, tapi cita-citanya udah lanjut usia, semangatnya lanjut usia. Maksudnya, ya, jangan kamu masih muda tapi semangatnya yang udah tua. Lebih baik apa? Lebih baik tua tapi semangatnya semangat muda. Semangat 45, ya. Taib. Jadi intinya ayyuhal ikhwah, poin yang ketiga ini adalah harus semangat. Kalau kita ingin menuntut ilmu harus semangat. Termasuk perkataan yang sangat bagus dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu wal amalu tawaman. Ilmu dan amal itu adalah saudara kembar. Wa ummuhuma uluwul himmah. Adapun ibu keduanya, ibunya ilmu dan ibunya amal adalah uluwul himmah, semangat yang tinggi. Ya, semangat yang tinggi. Jadi ilmu dan amal itu adalah saudara kembar. Ibunya, ibu ilmu dan amal adalah uluwul himmah, semangat yang tinggi. Taib, berikutnya al-maqidur rabi', kunci yang keempat dalam menuntut ilmu adalah sarful himmati fih ila ilmil qur'ani was sunnah. Mencurahkan semangat kita dalam menuntut ilmu itu untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah, ya. Jangan kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi fokuskan kita dalam belajar ilmu itu adalah kepada sumbernya, sumber ilmu. Apa sumber ilmu? Yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita semangat, jangan sampai kita menghabiskan waktu tapi untuk mempelajari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah.
apalagi mempelajari ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi ayyuhal ikhwah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka ya hendaknya kita semangat, fokus mempelajari sumber ilmu. Apa sumber ilmu? Sumber ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Semua ilmu, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah fikih, baik dalam masalah akhlak, baik dalam masalah rumah tangga, baik dalam masalah ya jual beli dan lain sebagainya, semuanya bermuara pada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Surat Az-Zuhruf ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, peganglah erat-erat apa yang diwahyukan kepadamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk memegang erat-erat wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah dalam ilmu tafsir, ini kaidah penting, kaidah dalam ilmu tafsir, bahwa al-khitabu lin nabi khitabun li ummatihi illa bidalil. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad itu juga mencakup untuk umatnya. Jadi yang diperintah di sini Nabi Muhammad, tapi ini juga mencakup untuk kita semuanya. Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita, panutan kita. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Muhammad, pegang erat-erat apa yang diwahyukan kepadamu. Wahal uhiya ila abil qasim syai'un siwal qur'ani was sunnah. Adakah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad selain Al-Quran dan Sunnah? Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk pegang erat-erat wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah selain dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Oleh karenanya, kalau kita ingin mencari ilmu, ya sibukkan diri kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sumber ilmu, sumber petunjuk, sumber kebenaran, sumber keselamatan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laqad ja'ala Allahu al-haqqa fi kitabih wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah telah menjadikan kebenaran itu ada di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, dan ada di dalam sunnah nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan guru beliau yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan, man arada an-najah fa alaihi bi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, kalau kita ingin kebenaran, kalau kita ingin keselamatan, kalau kita ingin keberkahan, kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, maka carilah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita menyibukkan dengan ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, atau ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan sunnah, ya, maka itu hanyalah sia-sia belaka. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil hilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yi faqih. Ilmu itu, ilmu yang sebenarnya adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Bukanlah ilmu jika kamu mempertentangkan pendapat seseorang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita mempelajari ilmu-ilmu dunia, apakah berarti terlarang? Jawabannya, ilmu dunia itu termasuk ilmu mubah, ilmu yang diperbolehkan, bukan ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasul, tapi dia termasuk ilmu mubah. Maka mempelajarinya tergantung kepada tujuannya. Kalau seorang mempelajari ilmu-ilmu dunia dan
itu dijadikan sebagai sarana dalam kebaikan, maka berarti berpahala. Kalau ada orang misalkan belajar kedokteran misalkan, ya, dengan tujuan untuk membantu orang, ya, maka itu bisa bernilai ibadah baginya. Ya, orang misalkan belajar bahasa Inggris, tujuannya nanti untuk berdakwah, ya, nanti kalau ada boleh datang ke Indonesia didakwai misalkan, atau mungkin kalau sekarang kan bisa lewat apa, media sosial, mungkin dia untuk berdakwah, untuk kebaikan, ya, maka boleh, dan itu bagus, bisa menjadi ladang pahala bagi dia. Tapi kalau mempelajarinya, ya, hanya untuk tasyabbuh bil kufar, untuk gaya-gayaan, maka tidak boleh, ya. Jadi tergantung kepada niat. Makanya para ulama membuat satu kaidah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Sarana tergantung kepada tujuannya. Kita tidak bisa mengatakan ini ilmu yang terlarang secara mutlak, tapi juga tidak mengatakan ini ilmu yang terpuji secara mutlak. Karena pada dasarnya dia adalah ilmu-ilmu yang mubah, ya, ilmu-ilmu yang mubah. Kalau seorang mempelajarinya tujuannya adalah untuk kebaikan, dia bisa bernilai ibadah, ya, berpahala. Tapi kalau dia tujuannya adalah, ya, untuk kejahatan, berarti itu dosa. Kalau tidak untuk kebaikan dan juga bukan untuk kemaksiatan, maka itu kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Boleh, ya, boleh-boleh saja. Karena kaidah para ulama, al-aslu fi al-asya al-hil wal ibaha, hukum asal masalah dunia itu adalah apa? Boleh, sampai ada dalil yang melarangnya, sampai ada dalil yang melarangnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, ilmu yang dipuji oleh Allah, ilmu yang dipuji oleh Rasulullah, ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kita dapati dalam Quran, dalam hadis, Allah memuji tentang ilmu, Allah memuji tentang orang yang berilmu, itu maksudnya adalah ilmu agama, ilmu tentang agama. Misalkan kalau kita mendapati hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu apa ini dalam hadis ini? Ilmu syar'i, ilmu Quran dan hadis, ya. Jangan nanti dibawa kepada ilmu dunia, ya. Atau thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jangan nanti, wah berarti belajar matematika wajib, ya. Jangan nanti mengatakan, oh berarti belajar IPA IPS wajib. Enggak. Yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan kata ilmu adalah ilmu tentang agama, ya. Tapi supaya tidak salah paham, ini bukan berarti mempelajari ilmu-ilmu dunia berarti tercela secara mutlak. Karena tadi ilmu-ilmu dunia itu hanya sekedar wasilah, sarana, dan kaidah para ulama, sarana tergantung kepada tujuan, ya, tergantung kepada tujuan. Kalau tujuannya baik, dia menjadi baik. Kalau tujuannya tidak baik, maka tidak menjadi pahala. Intinya ayyuhal ikhwah, poin yang keempat ini penting bagi kita, yaitu kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, maka sibukkan diri kita, fokuskan diri kita untuk mempelajari sumber ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang Quran dan hadis. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya, ya, yang mempelajari Al-Quran dan mempelajarinya dan yang mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran di sini bukan hanya mempelajari cara membaca Al-Qurannya saja, tajwid, tahsin, ya. Kalau udah bisa baca berarti sudah selesai, enggak. Mempelajarinya di sini, satu, mempelajari mencakup, yaitu bagaimana membaca huruf-hurufnya dengan benar. Disinilah pentingnya belajar tajwid, tahsin, ilmu yang penting. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada itu,
yaitu mempelajari tafsirnya, maksudnya ya, alhamdulillahirabbil alamin itu apa, kandungannya apa, ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah mengamalkannya. Itu baru kita namanya mempelajari Al-Quran. Kalau sudah tiga hal ini, membacanya, kita bisa membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ya tajwid. Yang kedua, mengerti tentang tafsirnya, maksudnya apa. Dan yang ketiga adalah kita mengamalkan isi kandungannya. Makanya dulu para salaf disebutkan ya oleh sahabat Ibnu Mas'ud atau Utsman bin Affan radhiyallahu an, dahulu para sahabat itu belajar kepada Nabi SAW itu 10 ayat sampai mereka bisa membacanya, mempelajari tafsirnya dan mengamalkannya. Mereka tidak beralih kepada 10 berikutnya sampai betul-betul apa? Tadi memahaminya dengan betul dan mengamalkannya. Jadi jangan sangka mempelajari Al-Quran itu cuma sekedar membacanya saja. Sekarang Masya Allah banyak halakoh-halakoh atau pelajaran-pelajaran apa? Tajwid, tahsin, baik online offline. Alhamdulillah, ini patut kita apresiasi, patut kita dukung. Tapi ingat, belajar Al-Quran itu bukan hanya pada taraf itu saja, tidak ya. Makanya sesuatu yang kurang yang perlu kita ingatkan, kalau kita hanya meramaikan majelis-majelis tajwid saja tapi kurang meramaikan tentang tafsirnya, ini adalah suatu kekurangan. Inti dari Al-Quran itu justru malah pada tafsirnya. Apalagi kita bukan orang Arab ya. Ketika imam baca surat Al-Fatihah belum tentu kita faham artinya. Dulu orang kafir, karena mereka orang Arab, ketika mendengar Nabi SAW ya, membaca surat itu langsung bergetar hati mereka, karena mereka faham bahasa Al-Quran. Nah, kita ini ya punya PR berat, yaitu apa? Harus mempelajari Al-Quran dari sisi bacanya, kemudian mempelajari juga dari sisi apa? Artinya, tafsirnya bagaimana ya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mempelajari hadis-hadisnya, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah para ulama kita sudah membukukan ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam komplit, detail. Lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, belum lagi kitab-kitab para ulama yang lainnya. Ya, itu sudah dibukukan oleh para ulama. Ya, mulai dari masalah toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli, ya, bagaimana masalah adab, akhlak, komplit. Ya, semuanya sudah dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memuji orang-orang yang mempelajari hadisnya. Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Kata Nabi, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia memahaminya, lalu menyampaikan kepada orang lain seperti yang dia dengar. Jadi orang-orang yang mempelajari hadis didoakan oleh Nabi dengan apa? Kecerahan wajah. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, aku tidak mendapati seorang yang mempelajari hadis kecuali aku lihat ada kecerahan di wajahnya. Orang-orang yang belajar hadis itu cerah wajahnya, ya, glowing, nggak pakai ya apa skincare. Nah, ya, dah alami Pak. Ya, alami, Masya Allah. Nah, jadi intinya hendaknya kita sibuk mempelajari dua hal ini. Dan Masya Allah ikhwan, kalau kita wallahi, andaikan kita menyibukkan diri kita mempelajari Al-Quran ya, dan mendalaminya,
tafsirnya, faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, ya, ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Begitu juga kalau kita menghabiskan waktu kita dengan membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wallahi nggak cukup waktu kita, nggak cukup waktu kita. Ya, kita masih banyak yang belum kita pelajari. Tafsir saja belum tentu kita khatamkan, apalagi hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, masih banyak yang belum kita pelajari. Oleh karenanya jangan sampai kita satu merasa sombong dengan apa yang sudah kita ketahui sekarang. Ilmu kita masih kecil, dikit. Al ilmu salasatu asbar, kata para ulama. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhula shibral awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong dia. Orang yang baru-baru belajar biasanya petentang-petenteng, ya, sombong. Baru selesai Arba'in Nawawi 40 hadis saja udah merasa ahli hadis. Ya. Baru hatam juz amma saja, hafal juz amma udah merasa Syekh Sudais. Ya. Baru belajar nahwu dikit aja, ya, udah merasa kayak Sibawai. Baru belajar fikih dikit sudah merasa dirinya Syekhul Islam. Ya, masya Allah. Ini kada, ya, penyakit, ya, penuntut ilmu. Wa man dakhala sibrasani tawadha. Kalau dia mempelajari pada tahap yang kedua, artinya semakin belajar lagi, dia akan tawadhu. Dan penuntut ilmu harus tawadhu. Semakin dia belajar, dia harus semakin tawadhu. Kalau dia belajar semakin sombong, maka ilmunya tidak bermanfaat. Penuntut ilmu semakin berilmu semakin tawadhu, semakin merendah, semakin berakhlak. Kemudian yang ketiga, kalau dia mendalami masuk pada tingkatan yang ketiga, dia akan tahu bahwa dirinya masih bodoh. Ya, masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, kalau kita sadar bahwa masih banyak ilmu yang belum kita pelajari, kita nggak bakalan sibuk hal-hal yang nggak ada faedahnya. Sibuk bahas fitnah, ya, Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan, ya, membahas tentang, ya, hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang bahkan menjurus kepada ghibah, namimah, ya. Kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, karena masih banyak yang belum kita pelajari, ya. Nah, kemudian yang kelima, sulukul jadatil musilati ilaih. Kunci yang kelima dalam menuntut ilmu adalah sulukul jadah al musilah ilaih, menempuh metode menuntut ilmu yang benar, ya, menempuh metode yang benar dalam menuntut ilmu. Jadi ini penting juga, kita harus tahu metode belajar yang benar. Kita misalkan mau ke Jakarta, itu tujuan kita, maka kita harus tahu jalan yang mengantarkan kita ke sana lewatnya mana, yang terdekat mana, kan gitu. Ya, boleh juga minta bantuan sama Google Map. Ya. Nah, karena kalau kita nggak tahu jalannya, mungkin satu, kita akan nyasar, tersesat jalan. Pengennya Jakarta malah ke Surabaya misalkan, ya, masih mending ke Surabaya, Jayapura. Nah, tuh kalau kita nggak tahu apa, ya, jalan. Yang kedua, mungkin nyampe ke tujuan tapi muter-muter nggak jelas, atau nyasar-nyasar dulu, ya, yang mestinya kalau kita tahu jalannya mungkin bisa 2 jam 3 jam, ini karena, ya, nggak ngerti jalannya, akhirnya mutar-muter dulu, ya, jalan disesatkan sama Google Map sini, ngikut aja,
misalkan. Akhirnya nyampe baru setelah 15 jam berikutnya. Ya, artinya dalam menuntut ilmu pun demikian. Kita kalau pengen sukses dalam menuntut ilmu, maka harus tahu juga metode yang benar untuk mendapatkan belajar itu bagaimana yang benar. Banyak penuntut ilmu itu ya mereka kalau bisa dibilang futur dalam menuntut ilmu atau udah lama belajar tapi merasa apa? Nggak dapat apa-apa, ya lemah ilmunya. Apa sebabnya? Ya, sebabnya dua. Satu, karena rusak niatnya, ya kotor niatnya. Ini yang masalah yang pertama. Kenapa orang kadang semangat menuntut ilmu tapi kemudian berguguran dalam menuntut ilmu? Yang dulu sering kita lihat semangat hadir dalam majelis ilmu tapi sekarang nggak kelihatan lagi. Itu sebabnya dua. Satu, karena dia apa? Tadi rusak niatnya. Ya, semangat hanya di awal-awal aja. Hijrah cuma hanya sekedar tren saja, rame-rame aja. Yang kedua adalah dia tidak tahu metode belajar yang benar. Dia tidak tahu metode belajar yang benar. Akhirnya bertahun-tahun lamanya, ya, yang mestinya orang kalau belajar itu sudah sampai S1, dia masih TK aja, nggak naik-naik kelas. Ya, ini salah satu penyakit juga yang banyak menimpa penuntut ilmu, yaitu tidak mengerti metode belajar yang benar. Akhirnya apa? Bertahun-tahun belajar tapi ilmunya masih lemah, nggak ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan dalam peningkatan dalam ilmu, nggak ningkat-ningkat, nggak naik kelas. Sejak dulu sampai sekarang nggak naik-naik kelas, ya begitu-begitu aja. Ya, oleh karenanya beliau di sini menyampaikan kalau kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, maka kita harus tahu cara metode menuntut ilmu yang benar. Bagaimana caranya? Ya, kata beliau ada dua cara dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah hifdzu matnin jami'in lirrajih fala budda min hifdhin wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhala. Kalau kita pengen ilmunya kuat, maka harus menghafal kitab matan. Kitab matan itu maksudnya kitab dasar yang ringkas. Kitab dasar yang ringkas, matan, itu namanya matan, bukan mantan loh ya. Matan itu seperti kitab usul salasa, itu kitab ringkas, itu disebut matan. Adapun penjelasannya itu namanya syarah. Ya, taib. Jadi poin yang pertama adalah apa? Caranya menghafal kitab-kitab ringkas. Kalau kita pengen ilmu kita kokoh, ilmu kita kuat, harus menghafal. Ya, tentu nomor satu yang kita hafal adalah Quran. Ya, hendaknya kalau kita punya perhatian untuk menghafal Al-Quran, terutama ya misalkan ya juz-juz akhir, terutama yang sering dibaca, ya juz amma atau ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Kalau nggak bisa semuanya, setidaknya ayat-ayat yang penting. Baik. Yang kedua yang perlu kita hafal juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sumber ilmu tadi. Ya, dulu para ulama hafal tuh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kalau memang nggak bisa hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, setidaknya apa? Kitab-kitab yang ringkas. Misalkan kalau dalam hadis ada kitab Arba'in Nawawiyah, itu cuma apa? 40 hadis. Ya, 40 hadis. Itu sangat bagus kalau kita apa? Hafalkan. Ya, kita hafalkan kitab-kitab matan. Itu kitab-kitab tipis tapi mengandung banyak ilmu. Di antaranya tadi Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu 40 hadis berisi
kaidah-kaidah agama. Ya. Juga misalkan contoh matan itu adalah kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama. Itu dalam bidang apa? Tauhid, dalam bidang tauhid. Itu penting juga. 3 landasan utama itu penting, ikhwan, sebagai lembar jawaban kita, persiapan atas pertanyaan malaikat Munkar Nakir nanti. Itu ditulis untuk persiapan itu. Ya, karena nanti kita ketika meninggal dunia akan ditanya oleh malaikat 3 hal. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah, ditulislah ya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah kitab tadi Salasatul Usul, itu untuk persiapan tadi. Ya, persiapan jawaban tadi. Kita mau ujian Eptana saja persiapan. Mau ujian PNS saja persiapan, ya, apalagi untuk ujian yang sesungguhnya, yaitu ujian di alam kubur. Ya, nah demikian juga bidang-bidang ilmu yang lainnya. Ya, kalau misalkan dalam kaidah fikih ada Manzumah Qawaid Fiqhiyah Syekh Sa'di, kalau dalam usul fikih nanti ada lagi, ya, demikian seterusnya. Intinya yaitu dengan menghafal, ya. Makanya menuntut ilmu tuh butuh perjuangan. Waduh, harus menghafal. Wis tua Ustaz, udah tua Ustaz, suruh menghafal, ya berat. Ya, makanya kalau kita pengen ilmu kita kokoh, ya memang harus menghafal. Ya, bahkan kata beliau tadi, wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhala. Siapa yang ingin ilmu tapi nggak mau menghafal, namanya menghayal. Namanya menghayal. Dia sedang bermimpi mendapatkan ilmu. Nah, tapi tidak dapat ilmu, cuma mimpi saja. Ilmu laduni dia. Nah, dapatnya. Baik, artinya harus dengan menghafal. Ya, harus dengan menghafal. Itu kalau kita pingin ilmu kita apa? Kokoh, kuat. Ya, nggak penting menghafal tadi Quran, kemudian kitab-kitab ringkas, ya, Arba'in Nawawi, Salasatul Usul, demikian juga bidang-bidang ilmu yang lainnya. Yang kedua adalah dengan ahdhuhu ala mufidin nasih. Belajar kepada seorang guru yang mumpuni, ya, seorang guru yang mumpuni. Nah, dan inilah hukum asal belajar ilmu agama. Orang belajar ingin mendapatkan ilmu ada 2 cara. Pertama, dengan belajar kepada seorang ustadz, ini secara langsung. Yang kedua, belajar dengan cara otodidak, dengan membaca, ya, kitab-kitab dan sebagainya. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah belajar langsung kepada seorang ustadz. Ini lebih diutamakan. Kenapa? Karena belajar dengan seorang ustadz itu satu faedahnya belajar kepada seorang ustadz itu lebih, ya, antum lebih sedikit lebih minim salahnya. Kalau otodidak, antum memahami sendiri, ketika antum salah, siapa yang benerin? Bacanya aja salah, nggak ada yang benerin. Ya, memahaminya salah, nggak ada yang benerin. Itu bahaya. Termasuk dalam hal ini orang yang belajarnya cuma sama Mbah Google, Mbah YouTube, ya, ini berbahaya. Karena kalau ketika dia salah faham, nggak ada yang mengingatkan. Yang kedua, belajar kepada seorang ustadz itu lebih cepat dalam memahami, ilmu. Antum bisa rasakan sendiri saat misalkan belajar online misalkan sama belajar duduk langsung dengan seorang ustadz, mana yang lebih gampang kita memahami itu?
langsung. Karena kalau belajar online kita kurang fokus, ya kan? Kadang masih ngantuk-ngantuk, ya, sambil ngopi, sambil ngobrol, sambil tidur, gitu kan? Kalau belajar langsung itu biasanya lebih fokus dan lebih mudah memahami, lebih mudah untuk memahami, ya, daripada kalau kita otodidak, misalkan itu lebih mudah sama seorang ustadz. Kenapa? Ustadz, ya, dia akan mempersiapkan materi dengan baik dan menyuguhkannya kepada kita. Antum kalau misalkan ingin tahu suatu permasalahan, misalkan ya, tentang hukum air mustakmal, najis apa suci, misalkan. Kalau antum belajar otodidak, antum harus cari dalam kitab-kitab fikih. Itu butuh waktu. Ya, dalam mazhab ini apa dalilnya, buka, butuh waktu. Tapi kalau belajar kepada seorang ustadz, meringkas jalan. Karena ustadz dia akan mempersiapkan, dia membaca. Ya, ibaratkan dia save, dia sudah masak, ya. Kemudian setelah siap, kita tinggal nyantap saja. Ustadznya persiapan, mungkin berjam-jam dia persiapan, antum tinggal, ya, melahapnya. Yang persiapan siapa? Ustadz. Ya, itu lebih cepat kita. Yang ketiga, dan ini yang tidak kalah pentingnya, ketika kita belajar kepada seorang ustadz, itu kita belajar bukan hanya materinya. Kita belajar dari seorang ustadz itu belajar apa? Akhlaknya, adabnya, ya. Kita belajar metode ngajar dari seorang ustadz. Itu juga apa? Ya, penting untuk kita pelajari. Di antara faedah belajar kepada seorang ustadz juga, yaitu apa? Akan ada soal jawab. Ya, ketika kita nggak paham, kita bisa bertanya langsung kepada seorang ustadz. Nah, dan di antara faedah belajar kepada seorang ustadz juga, kita mendapatkan pahala hadir dalam majelis ilmu. Ya, Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempelajari Al-Qur'an, kecuali akan turun kepada mereka apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mendoakan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka di hadapan para malaikatnya. Siapa kita sehingga disanjung oleh Allah di hadapan para malaikat? Ya. Nah, ini enggak antum dapatkan kalau antum cuma belajar sendiri. Enggak dapat keutamaan hadir dalam majelis ilmu, ya, hadir di masjid. Nabi juga bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid, ya, dengan tujuan untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan sempurna. Nah, ini kalau antum belajar sendiri nggak dapat keutamaan karena antum nggak pergi ke masjid, ya. Tapi kalau kita pergi ke masjid, kita belajar, mendapatkan keutamaan, keberkahan pahala seperti ini, ya. Dan di antara keberkahan kita belajar juga kepada seorang ustadz, terutama di majelis ilmu seperti ini, ayyuhal ikhwah, kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang bisa memperkuat iman kita. Ya, penting kita bertemu dengan teman-teman, ya, yang satu visi misi dengan kita, satu perjuangan dengan kita. Ya, namanya orang kadang-kadang kendor semangatnya. Kalau lihat ada orang yang semangat, kita bisa jadi semangat. Ya, lihat dalam majelis ilmu seperti ini, ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih kecil. Ya, kalau kita menjumpai yang lebih tua, kita bilang, itu yang lebih tua saja semangat, apalagi saya harus lebih semangat tuh, masih muda. Ya, begitu juga kalau kita lihat yang lebih kecil, ini masih kecil, masya Allah sudah semangat, ya, wah saya ketinggalan ini, nah, sehingga memotivasi bagi dia.
Jadi intinya belajar kepada seorang ustadz itu lebih diutamakan daripada belajar ya membaca sendiri, otodidak ya. Namun ayyuhal ikhwah, belajar kepada seorang ustadz ini ya kita harus selektif juga. Tidak semuanya layak untuk dijadikan sebagai seorang ustadz. Ya, makanya Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Makanya kata beliau, belajar kepada seorang ustadz ya harus memenuhi 2 kriteria kata beliau. Kriteria yang pertama adalah solahiyatus syekh lil iktida'i bihi. Sang guru layak untuk dicontoh. Artinya dia baik agamanya, ibadahnya, akhlaknya, dan nomor 1 tentu akidahnya. Ya, jangan sampai, karena begini, seorang ustadz itu punya pengaruh yang sangat besar. Punya pengaruh yang sangat besar. Ya, kita belajar kepada seorang ustadz itu sangat berpengaruh besar bagi kita. Kalau dia akidahnya rusak, pasti kita akan ketularan dia. Ya, kalau dia akhlaknya rusak, akan menularkan kepada kita juga. Maka kita harus selektif. Makanya harus solahiyatus syekh lil iktida. Sang guru layak untuk dicontoh. Ya, dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akidahnya harus baik. Jangan kita mengambil ilmu dari ahlul bid'ah misalkan. Ya, mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ya. Sayangi diri kita. Sayangi diri kita. Karena kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dhaifah wasyubahu khattafa. Hati itu lemah dan syubhat itu kencang menerpa. Ya, makanya saya ingatkan juga kepada ikhwan, akhwat ya sekalian, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, kita harus selektif dalam mencari ustadz, terutama di media sosial. Sekarang ini musibah. Ada ustadz retorikanya bagus, wah ini bagus nih. Di YouTube misalkan kita temukan videonya, wah ini mantep ini kayaknya. Enggak. Ya, kita harus selektif akidahnya bagaimana. Sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia akidahnya menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun retorikanya bagus, ya, jangan kita mengambil ilmu darinya. Karena hati itu lemah dan syubhat itu kencang menerpa. Ya, jangan merasa aman. Yang kedua, kata beliau, adalah ma'rifatuhu bitaraikit ta'lim. Sang ustadz ya pintar mengajar. Pintar mengajar. Dia tahu cara mengajar yang bagus. Jadi cari ustadz yang memenuhi 2 kriteria ini. 1, dari sisi akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ya. Itu untuk dari sisi kriteria sang ustadz itu sendiri. Yang kedua, karena kita ingin mengambil ilmu dari dia, maka cari ustadz yang pinter mentransfer ilmu kepada sang murid. Karena ada sebagian ustadz itu mungkin dia masya Allah ilmunya luas gitu ya, tapi kalau menjelaskan mutar-muter, sulit dipahami. Ya, sulit untuk dipahami. Ada juga sebagian ustadz mungkin suaranya nggak jelas, akhirnya ngantuk aja. Ya, kita belajar sama dia. Maka cari yang dia punya cara metode ngajar yang bagus. Nah, itu lebih bagus. Ya, apalagi kalau ilmu-ilmu yang sulit dicerna. Misalkan antum pengen belajar bahasa Arab, nahwu shorof. Ya itu kalau ustadznya nggak pinter, nah, baru innal hamdalillah udah ngantuk tuh. Ya, karena dalam gambarannya udah berat nih, udah berat duluan.
Jadi harus pinter orang yang bisa mempermudah. Jadi tugas ustadz itu mempermudah yang sulit, bukan menyulitkan yang mudah. Kadang ada sebagian materi itu mudah sebenarnya, tapi ustadznya nggak pinter malah susah dipahami. Ya, nah, makanya sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan hadisun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah dengan orang itu sesuai dengan kapasitas akal mereka. Ya, harus tahu. Misalkan ngajar anak-anak tentu beda dengan ngajarin orang tua. Ngajar yang sudah belajar, santri misalkan, atau yang udah lama ngaji, sama ngajar yang pemula tentu berbeda. Jadi cari ustadz yang istilahnya ngerti tentang metode ngajar yang bagus, ya, yang enggak bikin kita ngantuk, semangat, mudah kita mencernanya. Nah, cari yang seperti itu, ya. Baik. Demikian ayyul ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang kunci dalam sukses menuntut ilmu. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, Rabu malam Kamis berikutnya insyaallah taala. Baik. Demikian ayyul ihwah wal ahwat yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.